Tekstur adalah tingkat kekasaran foto. Ini kalau nggak dikasih media, siswa pasti bingung. Karena semua foto itu ya, kalau diraba pasti halus ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ini ada contoh. Nah, berdampingan ya. Berdampingan citra sebelah kanan ini ada semacam pepohonan atau hutan. Sebelah kirinya ini mungkin lapangan luas ya. Mungkin juga pasir ini ya. Dari dua ini kira-kira mana yang teksturnya lebih kasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 10, unsur interpretasi yang berkaitan dengan dasar-dasar penginderaan jauh. Jadi di sini sudah terlihat ya, background dari slide ini adalah citra inderaja. Kalau ada siswa yang tanya, apa sih sebenarnya citra itu? Istilah citra ini sebenarnya adalah foto ya. Kalau citra inderaja berarti foto udara atau foto yang diambil dari ketinggian. Baik, lanjut. Pertama, unsur interpretasi citra adalah rona dan warna. Rona ini adalah gelap terang dalam foto udara atau citra inderaja. Ini bisa dalam bentuk warna hitam, warna putih, gelap terang ya, gelap terang, abu-abu gelap maupun abu-abu terang. Sedangkan warna ini merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang memiliki banyak jenis. Ada warna merah, oranye, merah muda, hijau, biru dan seterusnya. Jadi secara bahasa saja rona dan warna ini sangat berbeda sebenarnya. Ini contoh ya, contoh rona dan warna untuk memudahkan menginterpretasi atau mengira-ngira. Nah, ini saya ambil dari Google Map. Di situ sudah ada tulisan ya. Sudah tulisan. Di situ ada kedai, ada ayam geprek dan seterusnya, ada CV Sinar Mojokerto. Tapi saya yakin pertama kali gambar ini diambil, tulisan itu tidak ada. Artinya butuh penerjemah foto atau interpreter untuk menerjemahkan itu termasuk kawasan apa atau gedung apa. Kalau kita lihat rona dan warna untuk memudahkan mengidentifikasi objek, kita lihat ada bangunan besar, ini berwarna kecoklatan. Kemudian itu jelas ya, jelas gedung besar ya, ukurannya cukup besar. Kemudian ada objek berwarna hijau mengumpul. Nah, ini berarti kita menggunakan warna hijau. Ini jelas tanaman, pohon, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah ukuran. Ukuran adalah jarak luas volume objek. Ini juga memudahkan untuk mengidentifikasi, mengenali objek tertentu dalam foto udara. Ambil contoh ini tadi masih sama. Misal ya, bangunan beratap cerah, berwarna cerah, itu umumnya adalah industri, karena tidak ada industri pabrik ya, terutama menggunakan genteng itu sangat jarang. Apakah semua yang beratap putih itu pabrik? Nah, ini belum tentu, tergantung ukurannya. Karena kita ambil contoh ya, paling atas tengah ini ronanya cerah, ukurannya besar. Di depannya ada putih kecil, ini juga ronanya cerah. Apakah yang berwarna putih selalu pabrik? Belum tentu, tergantung ukurannya. Begitu kira-kira. Yang ketiga, bentuk. Bentuk ini adalah cerminan kerangka objek, baik bentuk umum maupun bentuk rinci. Intinya juga untuk memudahkan mengenali, mengidentifikasi objek dalam foto udara.
Ini contoh citra indrajanya. Ini ada bangunan berbentuk huruf L. Umumnya adalah sekolah, bisa I, bisa L, bisa U. Tentu ada unsur interpretasi lain yang menguatkan. Kemudian yang kedua adalah bentuk oval. Bentuk oval ini umumnya adalah stadion. Itu contoh bagaimana unsur bentuk memudahkan mengenali objek di citra indraja. Selanjutnya adalah pola. Pola adalah keteraturan keruangan. Ini sangat baik untuk membedakan objek alami maupun objek buatan ketika menginterpretasi citra. Kita ambil dua contoh ya. Ada dua tanaman. Sebelah kiri ini tanamannya berbaris, sebelah kanan ini tak beraturan. Nah, ini berarti sebelah kiri objeknya memiliki pola teratur, sebelah kanan memiliki pola tidak teratur. Maka dapat disimpulkan bahwa objek di citra sebelah kiri ini merupakan objek buatan manusia. Sedangkan objek sebelah kanan merupakan objek yang terbentuk secara alami. Lanjut, tekstur. Tekstur adalah tingkat kekasaran foto. Ini kalau tidak dikasih media, siswa pasti bingung. Karena semua foto itu ya, kalau diraba pasti halus ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ini ada contoh. Nah, berdampingan ya. Berdampingan citra sebelah kanan ini ada semacam pepohonan atau hutan. Sebelah kirinya ini mungkin lapangan luas ya. Mungkin juga pasir ini. Dari dua ini kira-kira mana yang teksturnya lebih kasar? Jadi kekasaran foto ini diakibatkan oleh perbedaan ketinggian objek. Semakin besar perbedaan ketinggian objek, maka teksturnya semakin kasar. Tapi kalau objek itu ketinggiannya hampir sama atau sama rata, maka dia bertekstur halus. Begitu kira-kira. Selanjutnya, bayangan. Unsur bayangan ini memudahkan penerjemah foto, interpreter untuk mengenali objek-objek yang tinggi. Kita tahu foto udara ini diambil dari ketinggian. Artinya ketika ada benda tinggi dan benda yang tidak tinggi, kalau dilihat dari atas semuanya nampak rata. Nah, untuk membedakan itu dibutuhkan unsur bayangan. Kita ambil contoh, ini ada tower ya, di dekat pemandian Sekarsari ada tower. Ternyata di sebelah kiri bawah ini terdapat bayangan. Artinya objek ini merupakan objek yang tinggi. Unsur bayangan juga bisa digunakan untuk membedakan jalan layang dan jalan raya. Kalau jalan punya bayangan, dia pasti jalan layang. Tapi kalau jalan tidak ada bayangan, maka dia pasti jalan raya biasa. Pengembangan unsur bayangan ini bisa lebih luas ya, tidak hanya untuk mengenali objek tinggi. Juga dapat untuk mengidentifikasi waktu pengambilan gambar. Sederhananya saja, prinsip indraja itu sama dengan peta. Artinya atas itu adalah arah utara, bawah selatan, kiri barat, dan kanan timur. Kalau kita lihat, ini bayangannya berada di sebelah barat. Artinya matahari berada di sebelah timur. Kalau matahari di sebelah timur, kemungkinan pengambilan gambarnya dilakukan pada pagi hari. Bahkan bisa lebih detail ya. Lebih detail artinya pada bulan berapa kira-kira citra ini diambil. Kalau kita lihat, mataharinya berada di timur utara. Timur utara, matahari berada di timur utara ketika terbit itu ketika sekitar bulan Mei dan Juni, karena saat itu matahari berada di garis balik utara bumi atau 23,5 derajat lintang utara. Oke, kita lanjut. Situs dan asosiasi. Ini cukup membingungkan ya, karena
definisinya banyak yang memberikan definisi hampir sama. Situs ini adalah objek yang saling melekat atau berhimpit, bertumbukan, tumpukan. Itu situs. Sedangkan asosiasi itu adalah objek yang berdekatan sehingga memiliki keterkaitan. Kita langsung ke contoh citranya. Ada garis lurus di atas sungai. Nah, ini kan berarti dia berhimpit atau bertumpukan. Maka dia disebut sebagai situs. Ini juga memudahkan untuk mengenali objek. Bentuk persegi panjang memanjang di atas sungai itu jelas jembatan. Kemudian yang kedua, sini ada objek berukuran besar ya, ukuran besar berbentuk bulat di sekitar industri. Nah, ini kan berarti berdekatan ya. Tidak berhimpit, tidak bertumpukan, tapi berdekatan dan memiliki hubungan. Dapat dipastikan itu merupakan tabung ukuran besar yang dimiliki oleh pabrik tersebut. Selanjutnya adalah konvergensi bukti. Konvergensi bukti merupakan beberapa unsur interpretasi citra yang digabungkan, yang mengerucut pada sebuah kesimpulan. Kita ambil contoh ya. Ini ada karakteristik objek. Tinggi bervariasi. Kemudian teksturnya kasar. Ronanya gelap. Jelas ya, kalau tekstur kasar, ronanya biasanya memang gelap. Kemudian situs atau asosiasi ya, lebih tepatnya ini, asosiasi pantai, dekat pantai, dengan pola yang tidak teratur. Kira-kira apa objeknya? Dapat dipastikan itu adalah hutan mangrove. Tapi apabila salah satu saja unsur ini ada yang diubah, misal ya, situsnya bukan pantai atau asosiasinya bukan pantai, maka dia misal asosiasi lereng gunung misalkan, maka kesimpulannya pun akan berubah, bukan lagi hutan mangrove, tapi hutan saja. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Terus dukung kami untuk menampilkan konten-konten yang berkualitas dengan cara share, subscribe, kemudian like. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa di konten-konten kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.